Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk fase B, yaitu untuk kelas 3 dan 4 untuk jenjang SD. Sebagaimana kita ketahui, modul proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran dan juga asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul proyek profil sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul proyek profil yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul proyek profil yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi untuk membuat modul ajar. Nah, komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Modul proyek profil pada dasarnya memiliki komponen sebagai berikut, yaitu profil yang terdiri dari tema dan topik ya. Kemudian fase atau jenjang sasaran, durasi kegiatan, juga tujuan ya di dua ini terdiri dari pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil, rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Kemudian untuk aktivitas ya di dalamnya itu terdiri dari alur kegiatan, kemudian alur aktivitas proyek profil ya secara umum, kemudian penjelasan detail, tahapan kegiatan dan asesmennya. Kemudian untuk bab yang keempat adalah asesmen ya. Asesmen sendiri ini nanti adalah instrumen pengolahan hasil asesmen ya, pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil ya. Dalam penentuan tema proyek, masing-masing kelas atau fase diberi pilihan. Nah, tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa kita memilih ya. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian bisa memilih kearifan lokal ya, kemudian bisa memilih tema Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan juga tema kewirausahaan ya. Di sini tema kewirausahaan contohnya adalah inovasi olahan buah belimbing misalnya. Nah, di sini tema-tema di atas nanti bisa di download ya, bisa di download di link deskripsi video ini. Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan sendiri ini
Ini adalah diharapkan dengan kegiatan proyek, siswa mampu memahami dampak dan aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Siswa mampu berpikir kritis tentang pengaruh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Siswa bisa membangun kesadaran ramah lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lestari berkelanjutan dalam keseharian. Siswa memahami potensi bencana di lingkungan sekitar akibat lingkungannya rusak. Nah, sedangkan pada kearifan lokal di sini diharapkan mampu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Siswa mempelajari keterkaitan berkembangnya budaya lokal dengan kemajuan dan perkembangan nasional dan internasional. Siswa mampu memahami nilai-nilai kesenian dan tradisi lokal serta mampu menerapkan di kehidupan mereka. Siswa mampu mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajari. Sedangkan pada kearifan lokal atau kewirausahaan ini mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam perkembangan potensi tersebut serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Siswa kemudian merancang strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Nah, melalui kegiatan dalam proyek ini seperti terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, berkreasi untuk menghasilkan karya bernilai jual, dan kegiatan lainnya yang kemudian diikuti dengan proses analisis dan refleksi hasil kegiatan mereka. Nah, melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan ya secara holistik, kontekstual, juga berpusat pada peserta didik, eksploratif ya. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu untuk selalu setia menonton Rini Channel Education. Jangan lupa terus dukung Rini Channel Education dengan menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan juga klik like dan juga bubuhkan komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.